Waalaikumsalam. Uh, Baik, selamat siang semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia. Hari ini kita kembali ketemu lagi di Tetap Maya. Kita nanti akan membahas tentang refleksi ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu semua bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya, mudah-mudahan selalu sehat. Nah, jadi sebelum kita memulai, saya ada sedikit. Jadi ketika saya bilang Saseru, Bapak semua jawabnya santai, sehat selalu. Nah, bisa Bapak Ibu? Oke, kita mulai ya. Sanseru Santai, sehat, loh, selalu. Baik, Bapak ulang, Ibu yang dirahmati Allah, senang rasanya bisa bertemu kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini materi kita adalah kuatkan pemahaman kita tentang refleksi. Nah, jadi Bapak Ibu, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang paradigma ataupun tujuan dari pembelajaran PJOK tersebut. Nah, kemarin kita juga sudah sempat membahas apa itu refleksi, ya kan? Ada yang masih ingat apa itu refleksi? Boleh dinyalakan aja mic-nya kalau yang masih ingat atau yang mau mencoba menjawab. Ya Pak, ada? Refleksi, berarti apa itu refleksi Bapak Ibu? Ada. Atau ada yang sudah, kan Bapak Ibu sudah mengerjakan di LMS. Ada itu tentang model-model refleksi. Ada yang sudah membaca? Nggak ada, belum. Jawab Alpeng. Nampaknya saya ada baca diskusinya, kayaknya bagus-bagus semua, sudah dijawab semua di LSM. Ada yang lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya izin share dulu ya Bapak Ibu. Muncul slide saya Bapak Ibu. Muncul ya slide-nya. muncul kok. Oke. Nah, hari ini di modul 1.1 kita akan membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Intinya ini kita akan merefleksikan kembali apa sih perubahan-perubahan yang selama ini sudah kita lakukan sebagai guru PJOK ya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca atau mengerjakan materi-materi yang ada di LMS, mungkin kita nggak terlalu banyak. Nah, ini saya slide lagi. Slide kedua. Nah, ini tentang saya mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, kesepakatan kita bersama. Yang pertama, selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, jadi ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat bersama.
Semoga kesepakatan-kesepakatan ini bisa kita jalankan bersama. Seperti gangguan teknis adalah hal wajar, jadi misalnya ada mati lampu, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau misalnya sinyalnya hilang bentar, kemudian masuk lagi, eh, tidak masalah. Jadi memang karena itu kan gangguan-gangguan yang nggak bisa kita hindari. Oke. Tujuan kita hari ini, Bapak Ibu, kita akan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Kemudian capaian akhirnya, guru mampu bersikap efektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ini tujuan-tujuannya Bapak Ibu, saya bacakan dulu. Ini tujuan khusus modul ini. Yang pertama, mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kedua, mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Adek, ambil HP Bunda. Gimana Bapak Ibu? Ada yang angkat tangan? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi tujuan dari sisi kita adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Maksudnya yang sudah dipelajari sebelum ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sudah pelajari secara sinkronus, secara mandiri di LMS ya Bapak Ibu. Nah, jadi memang Bapak Ibu diwajibkan setiap hari itu mengakses pembelajaran yang ada di LMS. Jadi kalau kita nggak tatap muka seperti sekarang, berarti Bapak Ibu belajar secara mandiri di LMS. Kemudian yang kedua, tujuan sesi kita hari ini adalah peserta dapat menghasilkan tulisan refleksi. Nah, jadi tujuan kita hari ini kita akan belajar tentang refleksi, menulis refleksi. Ini agendanya, review, framework, dan model tulisan refleksi, menulis refleksi 3 babak. Ini secara detail ya, ada agenda-agendanya, kita berjalan aja Bapak Ibu. Ini kita masuk ke review, framework, dan model tulisan refleksi. Nah, sebelum kita melangkah ini, kan tadi awalnya ini kan pembukaan, kemudian review 10 menit. Kita mereview, berarti kita mengulas, mengingat, nah begitu. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya pasti sudah belajar ataupun membaca materi yang sudah ada di LMS. Nah, terkait tentang framework ini. Nah, kira-kira dari yang sudah Bapak Ibu baca, kira-kira apa itu framework Bapak Ibu? Silakan yang bisa atau yang mau nyalakan aja mic-nya. Ada Bapak Ibu, apa itu framework yang mau berkomentar? Pak Wahyudi, silakan. Apa itu framework? Frame. Saya sering mendengar juga kata frame. Bu Yuni, mungkin? Silakan. Oh, kalau memang nggak mau mengeluarkan suara emasnya, boleh ditulis saja di chat. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa itu framework? Kerangka kerja atau konsep, struktur konsep. Apa Ibu Siti? Kerangka kerja atau struktur konseptual yang digunakan untuk membangun sesuatu. Oke. Yang lain? Awak tak pandai bahasa Inggris, Bu. Apa Pak Riau? Tunggu, Bu. Lagi cari Google, Bu, artinya, Bu.
Ya, Maaf ya, jadi Bu. memang saya ambil aja kesimpulannya. Memang Iya. kalau kita melihat dari kata dasarnya frame itu kan biasanya bingkai ya kan, kerangka. Nah, jadi sudah benar yang katakan Bu Siti itu. Jadi framework di sini memang adalah suatu kerangka atau panduan kita dalam menulis refleksi itu nantinya ya Bapak Ibu. Nah, selain itu di sini juga ada yang namanya refleksi. Bapak Ibu masih ingat apa itu refleksi? Merenungkan kembali apa Ya. yang sudah kita lakukan, gitu ya. Apakah masih Oke, yang ada lain kelemahan? ada yang mau berpendapat? Gak usah malu-malu Bapak Ibu, keluarkan aja pendapatnya, tidak ada yang Nih, salah Ping, kok. keluarkanlah pendapat kau, Ping. Lah 2 hari pertemuan hari ini belum ada suara Pak Alping nih saya dengar. Tolonglah kerjasama yang baik Pak Alping. Oke, baik. Refleksi berarti kita mengilas kembali, ya, mengetahui, memperbaiki, membaguskan. Jadi kalau digabungkan framework ini dengan refleksi, berarti kita hari ini kita akan menulis kerangka-kerangka refleksi itu, model-model dari cara menulis refleksi tersebut. Ya, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Gak ada. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada namanya framework Burton. Nah, Bapak Ibu, siapa yang sudah membaca LMS? Atau nggak ada dibaca sama sekali? Nggak sempat Bu bacanya Bu. Nah, jadi kalau Bapak semuanya modulnya sudah ada, ini kan kita nih hanya memperkuat. Makanya tadi di awal di situ judulnya kuatkan pemahaman. Nah, jadi memang seharusnya Bapak Ibu sudah membaca materi ini. Karena memang sudah semua materinya sudah ada di LMS ya Bapak Ibu. Nah, jadi framework ini dia atau kerangka kerja ini dia terbagi atas 2 Bapak Ibu. Menurut Barton dan satu lagi menurut siapa yang ingat? Barton dan Gibbs. Ya. Nah, yang pertama ini adalah menurut Barton. Jadi ada 3 langkah atau 3 kerangka yang harus Bapak Ibu sebagai penuntun lah, sebagai penuntun Bapak Ibu dalam membuat refleksi nantinya ya. Nah, jadi di Barton ini yang pertama kerangkanya itu ada W. Apa kira-kira W itu Bapak Ibu? What? What? Oke, mantap. Nah, what? Nah, jadi what di sini diharapkan dengan refleksi Bapak Ibu mengulang lagi. Kira-kira apa sih misalnya Bapak Ibu mau merefleksi tentang pembelajaran Bapak Ibu sebagai guru PJOK. Kira-kira apa kurangnya? Apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Nah, jadi di situ Bapak Ibu menjelaskan, mendeskripsikannya, ya. Kemudian ada SW. SW itu apa? So what? So what? So, So so what? what? Ini yang PPG nih pasti tahu ini. Karena pasti nanti digunakan juga. Nah, so what? So what ini berarti apa, Bu Nia? Lalu apa? Apa Bu? Kalau so what ini, kalau tadi kan what itu apa? Nah, kalau so what ini apa? So what itu apa ya? Lalu apa? So what itu oke, bagaimana pendapat kita tentang kejadian? Nah, misalnya kita menganalisis dari yang what tadi. Bagaimana kasus yang udah kita analisis kejadian ini yang harus kita lakukan, yang harus kita renungkan. Kalau what tadi kan
apa ya, mau itu peristiwanya, perasaannya, kejadiannya. Nah, di so what inilah yang akan kita analisis. Maksudnya itu bagaimana kejadian itu kita ceritakan. Kemudian bagaimana dampak dari perasaan kita tadi itu. Nah, jadi di so what inilah kita mendeskripsikan bagaimana kejadian dari what tadi. Nah, jadi dia memang saling berhubungan ya Bapak Ibu karena dia satu kerangka kan dalam satu. Kemudian yang ketiga, framework border ini ada NW. Apa itu NW? Bapak? Know what. What? Oke. Sekarang apa? Nah, know what ini apa kira-kira? Know Sekarang. what. Sekarang apa? Ah? Sekarang apa materinya? Apa yang harus kita lakukannya? Jadi Ya. dari kejadian what tadi setelah Bapak Ibu analisis ini penyebabnya ini karena akibat ini di so what tadi kan. Kemudian tindak lanjut Bapak Ibu selanjutnya. Mau diapakan ini? Misalnya nggak ada bola nih. Tingkah lanjutnya tuh mau bagaimana? Apakah di stop aja pembelajaran sepak bolanya atau bagaimana? Nah, itu jadi di know what inilah nanti Bapak Ibu menuliskannya. Jadi merefleksi sesuai kerangka Barton ini berarti harus sesuai what, apa, kejadiannya apa, perasaannya bagaimana, tempat kejadiannya di mana, di what ini. Kemudian so what. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyingkapi kejadian-kejadian tersebut. Kemudian know what. Langkah apa yang bakalan Bapak Ibu kan dari kejadian yang Bapak Ibu alami. Sampai di sini paham Bapak Ibu, bisa direkam di long time memorinya tentang framework Barton ini. Insya Allah. Bisa? Kita lanjut? Lanjut. Oke. Nah, tadi kan saya bilang framework itu ada dua, Barton dan Gibbs. Nah, kita masuk ke Gibbs. Nah, kalau Gibbs ini dia terdiri juga atas 3, tapi sedikit berbeda. Nah, dia seperti dalam bentuk lingkaran, ya kan? Ada yang bisa nggak menjelaskan? Ini udah ada loh Bapak Ibu materinya di LMS. Jadi kita sekarang ini mau diskusi aja. Di situ ada yang pertama, ada deskripsi. Ya. Kalau dihitung ada berapa lingkarannya Bapak Ibu? 6. 6. Nah, jadi di kerangka kerja Gibbs ini ada 6 tahapan, 6 kerangka dalam membuat refleksi tadi ya. Nah, yang pertama dimulai dengan tahapan deskripsi atau description. Nah, ini seperti dari penjelasannya, deskripsi berarti Bapak Ibu itu menjelaskan kejadian, peristiwa, hampir sama seperti Iwat tadi. Apa aja, mengidentifikasi peristiwanya. Kejadian apa kira-kira yang terjadi pada saat itu, pada saat pembelajaran. Hampir sama dengan Iwat tadi. Kemudian yang keduanya ada feelings. Feelings itu artinya perasaan. Nah, jadi dari kejadian itu kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bersemangat atau merasa gugup, kecewa? Nah, itu yang ini saling berkaitan ya Bapak Ibu. Jadi perasaan terhadap kejadian yang Bapak Ibu deskripsikan tadi. Nah, kemudian evaluasi. Nah, di evaluasi ini Bapak Ibu akan mencari kira-kira dari permasalahan tadi, rasa ini, bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana apa yang harus bukan ke depannya ya Bapak Ibu, tapi dalam waktu yang saat itu juga begitu. Jadi evaluasi ini memang cara memperbaiki
kejadian yang Bapak Ibu deskripsikan tadi. Bedanya bukan untuk akan datang. Memang dia menuju akan datang juga, tapi lebih ke situasi pada saat itu gitu. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ada analisis. Nah, sudah Bapak Ibu evaluasi, kemudian Bapak Ibu analisis penyebab-penyebab sekiranya yang menjadi penyebab dari peristiwa yang Bapak Ibu jelaskan tadi itu apa. Kemudian konklusi atau conclusion. Nah, di sini konklusi itu tadi sudah dianalisis, sudah tahu penyebabnya ini. Nah, di konklusi inilah Bapak Ibu nantinya akan mencari cara penyelesaiannya itu seperti apa. Yang terakhir itu adalah action atau aksi. Ini hampir sama kayak know what tadi. Tindak lanjutnya itu mau diapakan. Ya. Sampai di sini bisa dibedakan framework Gibbs dan Barton ini Bapak Ibu. Ada Bisa Bu, pertanyaan? Pak Alping aja udah selesai itu Bu. Bagaimana Bu Nia? Pak Alping aja udah selesai itu. Agak kurang nyampe suaranya Bu Nia. Saya kayak maaf ya Bapak Ibu, saya memang agak ada gangguan juga sedikit ini. Jadi agak dengan nampaknya mikrofon laptopnya, jadi memang agak pakai handset saya, jadi makanya agak jauh suaranya. Bagaimana Ibu Nia? Insya Allah bisa Bu, Pak Alping aja udah selesai. Udah paham ya? Oke, Ya. nah kalau Bapak Ibu sudah paham, kita masuk ke sini. Ini dia. Tulisan refleksi. Bisa menulis refleksi? Bisa lah. Yakin saya pasti bisa Bapak Ibu di kelas ini. Hebat-hebat saya. Laptopnya pun juga hampir error ini dah Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, oke. Saya akan menuliskan cara alurnya. Tulisan di mana Bapak Ibu harus membuat, tentu kan bertanya-tanya. Nah, ya kan? Di sini kan Bapak Ibu bisa tengok. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi. Nah, ini saya sudah baca juga. Beberapa memang sudah jawab. Tunggu ya Bapak Ibu. Bentar. Memang sudah ada yang nampak saya menulis jawabannya. Kemudian banyak juga yang belum. Menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Sebuah refleksi singkat. Nah, mari kita coba di tulisan refleksi 3 babak. Kira-kira siapa yang ingin membacakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Nilai orientasi Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tulis di LMS itu loh. Malu Bu, tak Boleh apa-apa dibuka isinya. sambil dibuka LMS-nya. Nah, ada Pak Alping nampak saya sudah menulis. Bu Wahyuni juga udah menulis, saya lihat. Iya, tapi Yang saya meraba-meraba orientasi itu Bu, cuman. Ada yang diskusi, ada beberapa soal itu kalau nggak salah saya. Sebelum kita ke ini. Setelah kuis kalau nggak salah. Ada? Jadi buka lagi LMS kita sendiri Bu. Ya coba buka Bapak Ibu. Kayak mana caranya? Kalau memang nggak ingat ya dibuka. Atau Mbak ada yang ingat boleh dibacakan aja. Coba nih, saya mau dengar suara siapa ya? Ibu Kristina lah. Bu Kristina, menurut Ibu, seberapa dalam tulisan yang sudah Ibu buat tentang refleksi tersebut?
tentang orientasi yang udah Ibu deskripsikan di LMS itu. Tunggu dulu Bu, gimana buka LMS-nya nih? Iya Bu, kami nggak bisa Oke. buka. Nah, Buka dari HP, Kak. Tak mau dia. HP nggak iya bisa. kami dari HP. Nanti kalau ini apa keluar dia. Iya. Ah, ini tangan harus lasak kayaknya ini Bu. Silakan mengcopy. Yang pertama itu Bu. Coba sambil Ibu mana apa, saya stop dulu ya. Yang modul 1.1 Kak Bu. Iya, modul 1.1. Masih modul 1.1. Yang 5 pertanyaan ini kah? Selesai interupsi. Menurut pengalaman Bapak Ibu, sejauh mana urgensi pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah itu Kak Bu? Iya, Bu, betul. Ya. Menurut saya pelajaran PJOK itu sangat penting. Nah, tapi itu jawaban saya Bu. Karena Hah? kenapa penting pelajaran PJOK itu, Bu? Karena mata pelajaran PJOK itu melibatkan aktivitas gerak badan Oke. secara keseluruhan dengan mendeskripsikan setelah belajar di kelas sehingga kita dapat melihat kemajuan ataupun penurunan tingkat stres yang dirasakan oleh peserta didik. Oke. Ada lagi yang mau? Kalau nggak ada, saya ada mengirim sebuah link ke chat Bapak Ibu. Why? Boleh dibuka. Nah, bukanya ini nih. Coba lagi Bu. Nah, ada bukanya nih. Diklik aja yang biru-biru tuh. Aduh, jujur aja Bu, inilah nih baru aktif di depan laptop ini Bu. Apa Bu, kita belajar. Bisa dibuka Bapak Ibu? Ini apaan ini? Terus. Nanti hapus saja ya yang ada di situ. Saya kasih nomornya Ibu, biar nggak bentrok-bentrok nanti. Nomor 1 Bu Siti, nomor 2 Pak Riau, nomor 3 Bu Sri Wahyuni, nomor 4 Bu Kristina Wulan, nomor berapa 5 lagi Pak Naldi, kemudian Pak Naldi, Ibu Laila, selanjutnya nomor 6 ya, nomor 6 Pak Marwan, nomor 7 Bu Yuni, nomor 8 Bu Nia. Ada yang nggak terpanggil? Nah, silakan dikerjakan itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu menulis refleksi 3 babak. Diikuti aja perintah yang ada di refleksi itu Bapak Ibu. Belum bisa masuk. Kita mulai di babak 1 aja ya Bapak Ibu. Kita mulai dulu di babak 1. Berapa kira-kira waktunya? 10 menit cukup? Izin Bu, hilang. Tunggu Bu, bisa masuk. Kalau Ada yang tidak, nggak bisa dibuka nggak? saya Bu, nggak saya bisa takut Bu. Bu, mata hati Bu. Tadi udah keluar saya dibuatnya. Saya nyerah. Nggak apa-apa, masuk aja lagi. Kalau udah keluar masuk Kalau aja di lagi. WA Bu kirimnya gimana? Nah, Yang mungkin mana? bisa bantu itu Bu.
Kalau ngirimnya Buka ke di WA, Bu, yang di link grup tadi. WA. Oh, oke. Saya kirim ke WA ya, bentar. Iya, Ya kalau di Bentar. sini susah. longor kaminya, Bu. Oke. Ya kan, Chris? WA. Longor kan? Iya, betul. Apalagi kami nih dari lapangan, Bu, nggak pandai yang begini-begini. Dah. Bu Laila, sehat Bu Laila. Nah, ginilah Bu. Satu aja dulu. Minta akses. Tidak dapat mengakses katanya. Gimana itu? Gak bisa Ya diakses. iya, Rama. Apa katanya terkunci? Minta terkunci. Mengakses Minta dokumen, akses tidak dulu. dapat mengakses dokumen. Minta aksesnya, Bu. Tunggu bentar. Gimana? Kunci Akses passwordnya. jalan tol katanya. Peng, nanti Peng sabar, kau udah ngerjain aja kok, Peng. Minta aksesnya, Kak. Apa Kalau di sini tak jumpa ini Oke, Peng, oke, buka bentar aja ya, nggak Bu. nak masuk. Ini. Bentar. Saya buka dulu. Biarlah Bu, kami selalu di bawah Alpin nggak apa-apa lah Bu, saya rela. Ibu Yuni nggak bisa juga ya? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Tapi di sini bisa. Terkunci, Bu. Pak Irhas, bisa Pak Irhas? Bukanya melalui laptop atau gimana nih? Laptop juga tak bisa ini. Harusnya memang laptop. Pak Irhas bukanya pakai sandi yang kemarin. Ah, Oke. Bentar ya. Orang muda. Coba lagi yang baru saya kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu disuruh pakai Nggak kanvas bisa apa juga. Bu? Kalau nggak Dedek bisa, aja. coba yang ini. Coba yang Yang ini. mana ini? Refleksi Marinda kan, Bu? Nah, ini kayaknya bisa nih. Yang nomor 3. Nomor 3. Link yang ketiga, Bu. Link yang Biar saya ketiga. hapus ini ya, biar nggak meragukan. Saya Bisa? waktu membukanya ke Shopee, Bu, begini. Enggak, Pak. Di Ini apa gimana diluarkan caranya? aja kalau yang apa itu. Ini pakai yang mana? Nah, ini kan saya masukkan ke Shopee ini. Suruh belanja Bapak berarti. Iya, Udah ini bisa kan Bapak Ibu? ini bapak-bapak ini gimana Baru nih? proses Bu, on proses. Nah, Oke, bisa ya. Bu Yuni bisa. Apa? Ingat nggak nomor-nomornya tadi? Pokoknya asal jangan bentrok aja. Kan ada nomor 1 tuh. Bu Yuni ya udah nomor 1 misalnya kayak gitu. Tadi siapa yang nomor 1? Bu Siti ya? Ya, kok Nah, nomor yang berapa penting yo? nggak mengambil Rencana lahat kalian, orang. Pak, selama ini apa sih? Kok nomor berapa tadi? Berdua. Alping nomor 1. Kan ini saya ke Shopee terus nih. Aduh. selama ini saya Belanja Caranya? dulu berarti. Jadi gimana ini mau nulisnya, Ibu? Suruh belanja. Kalau bisa. Saya bagaimana? Ini yang nomor 3 ini, nomor 2 siapa ngisiin ini? AGJL. Oh gitu ya, yang itu diisi. Satu-satu. Coba saya buka dulu kan. Saya bukakan dulu ya Bapak Ibu. Sih. itu yang pertama, Bu. Oh, ini. Buka Refleksi stekernya, 3 babak. Bu Laila. Kan kita nanti akan membuat 3 rep. Saya jelaskan dulu ya Bapak. Ini. Kita lihat dulu satu-satu. Nah, ini loh petunjuknya Bapak Ibu. Itu dari sini. Nih, kan saya anggap Bapak Ibu sudah membaca.
terkait dengan nilai orientasi Bapak Ibu sebagai guru PJOK. Nah, menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi Bapak Ibu itu? Betulkah sudah refleksi singkat kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas? Nah, jadi Bapak Ibu itu menulis refleksi di babak 1 nih ya. Di babak 1 menulis refleksi tentang nilai orientasi Bapak Ibu sebagai guru PJOK. Kaitkan refleksi Bapak Ibu itu dengan framework Barton tadi. Nah, itu dia. Paham? Bisa dimengerti ya? Jadi Bapak Ibu menulis refleksi, apa sih yang direfleksi? Yang direfleksi nilai itu orientasi Bapak Ibu tadi sebagai guru PJOK itu. Nah, cara menulis refleksinya berdasarkan dengan framework Barton tadi di babak yang pertama dituliskan. Udah ya, kita coba dulu babak 1 ini nulisnya. Berapa menit? 10 menit? 15 menit? Nggak bisa dibuka, Bu, longer ini, Bu. Cobalah dulu dikerjakan. Punya saya juga nggak bisa dibuka, Bu. Gagal katanya. Kenapa gagal? Coba di Pemrosesan refresh gagal. saja, Bu. Keluar, ulang lagi masuk. Yang selama ini saya cenderung ini melaksanakan proses pembelajaran secara fleksibel Saya ini. nggak bisa dibuka ini piye iki. Nggak bisa dibuka tuh kenapa katanya? Tak mau aja diklik-klik ini kayaknya. Pemrosesan gagal. Coba lagi, Bu. Diulang. Tunggu ya, di Ping refresh ya. pakai laptop Ping. Ini Jira. Wah, Bebas. harus Hah? pakai laptop. Pakai HP sama laptop. Semua orang kaya. Waduh. Aksesnya udah bisa saya rasa. Jadi cara menulisnya seperti gimana, Bu? Diklik itu siapa tadi yang mulai? Diklik aja di situ, Pak, di babak 1. Ya babak 1 Tulis misalnya kan. refleksi Bapak. Habis itu kalau diketik ditekan dia berubah jadinya. Masa iya saya bisa? Gimana kalau kenapa? Oh, dia ditekan. Habis itu Iya, dia diklik berubah. 2 kali dulu Tinggal di ke tanda slide-nya yang lagi. kan ada 1, warna-warnanya 2, tuh. 3 sampai Nah, ya, Bapak nulis dulu yang di babak 1 aja dulu kita buat. Nanti yang babak 2 yang gips lagi. Jadi di handphone ini juga bisa diedit gitu, Bu? Bisa juga di handphone tuh bisa juga, cuma memang loadingnya agak lama biasanya. Kalau pakai handphone. Wah, matilah anak ayam macam ini, Bu. Selama ini saya cenderung melaksanakan proses pembelajaran secara fleksibel. Itu kah, Bu? Iya, betul. Jadi diisi sekarang? Itu yang Ibu merefleksi, Bu. Dari yang udah Ibu buat tuh, Ibu refleksi. Kira-kira Ibu nilainya udah reflektif nggak? Atau masih sering bolong-bolong? Atau mungkin nggak pernah melakukan refleksi sama sekali selama Ibu menjadi guru atau bagaimana? Itu yang Ibu. Ini kan refleksi ini sama seperti introspeksi diri kita. Ya, berarti jawaban yang kita Nah. tulis kemarin sama yang di sini disamakan atau dibedain atau gimana? Boleh, kalau mau disamakan juga boleh. Kalau Ibu punya baru terus ternyata masih ada saya kurangnya begini, boleh ditambah. Oh, nggak harus sama Pokoknya ya?
yang sejujur-jujurnya. Kan kita kan merefleksi diri kita sendiri kan. Jadi memang itulah kita. Nah, ini dia nih yang longornya. Ganti-gantinya ini yang saya kurang pandai nih, Bu. Kalau nanti dikerjain gimana, Bu? Tapi dia harus sekarang, Bu, karena nanti kita masih ada slide-nya. Waduh, longor lah ini, Bu. Kan kita coba-coba aja, Bu, karena saya belajar dari video kemarin kan banyak yang nggak bisa tuh. Nah, jadi kalau di sini kita kerjakan sama-sama, jadi kita bisa saling bantu. Saya ngetiknya itu yang udah pandai, Bu. Peng, bantuin, Peng. Ibu Nia nggak bisanya di mana? Tak bisanya. Ini, Bu, bingung nih. Mau nulis ini kan udah dibuka. Cuma mau Kan, ngeditnya coba Ibu itu, taruh Bu. kursor Ibu. Kayak gini, tunggu ya, saya stop. Bu, kayak gini, Bu. Bagaimana? itu sudah ada namanya itu, Bu, nama Iya, orang-orangnya. itu diklik aja di atasnya, Pak. Nanti bisa dihapus. Diklik di atasnya. Bentar ya. Mana ya? Ya, sebentar. Coba contohkan satu dulu, Bu. Biar paham kan. Contohnya langsung nampak saya aja, Bu. Oktavernya Aspi. Ya, saya aja, Bu. Saya bukakan ya. Nah, nulisnya ini nih. Nggak mau dia. Ini kalau ibu yang nulis ya ada sini nih. Kalau kami yang nulis tak mau dia. Orang gelap. Ini namanya tak mau Saya diedit kalau atau maunya di dia apa harus gitu. apa dulu, harus di-download dulu bentar. Saya download dulu. Oke, bentar ya. Bisa di bawah ini kan. Pak, kayaknya harus jemput tukang ketik ini, Bu. Salah. Bu, yang kayak gini nih, Bu. Bagaimana? Yang ini, Bu. Yang kayak gini. Ada question-nya. Tunggu bentar ya, Pak. Saya belum bisa, Bu. Ibu ada baca kalau apa nanti muncul situ ada baca enable tuh diapakan aja. Nih, udah muncul kali nih. Bentar ya. Nah, kan taruh nih di sini. Ditaruh dekat nama. Ini punya Ibu Siti nih. Udah ngerjakan dia. Ngetiknya itu Nih misalnya. Belum. Punya kursornya situ udah tinggal hapus aja. Nah, tulis nama Bapak misalnya Riau. Nah, apa di sini? Hapus ini. Tulislah refleksinya itu. Oh, berarti itu di laptop itu maunya. Oh, Bapak Ibu Iya, ngerjakannya di HP. di HP. Iya. Kalau di Masalahnya laptop laptop kan nggak keluar ada, dari Bu. Zoom, Bu. Laptopnya nggak Dia ada keluarnya gitu. Enggak, bukan enggak keluar Bu, cuman Ibu nambahkan slide baru aja. Tab baru, jendela baru. Jadi, Coba Ibu klik itu. Itu kan Ibu akan beralih ke tempat yang baru aja. Ibu nggak akan keluar dari Zoom nanti. Selanjutnya Ibu tinggal klik aja yang jendela Zoom-nya. Masuk lagi Bu di dalam Zoom. aduh, Gimana tadi Bu cara menghapusnya nih, Bu? Diklik aja Bu ke arah tujuannya. Di mana dia diklik. Yang mana mau Ibu hapus. Nih misalnya taruh kursor Ibu di situ. Dah, hapus. Atau mau sekaligus di blok. Di blok tak mau dia di blok. Nih di blok. Oh, ini kenapa jadi begini?
mau, Bu, pakai handphone. Coba saya buka pakai handphone. Rupanya ini kursornya malah. Gimana nih, Pin, ngapus nama orang? Pakai handphone nggak bisa diedit. Hah? Pakai handphone nggak bisa Gimana, diedit. Itu Peng? kan Gabung aku, PPT Peng. dia, Bu. Belum lagi Kak, belum lagi Kak. Peng, sini nongkrong di rumahku, Peng. Irhas kok tak keluar-keluar batang hidungnya ya? Pak Ulan, enak di laptop. Iya. Iya Gimana, kan? Ti? Ngapus ya, Yang Ti? pakai banyak yang pakai handphone ya. Iya, Bu. Enak di laptop, kalau nggak bisa. Kami kalau di Saya laptop ada. bingung, Bu, ngelingnya ngambilnya di mana? Buka WA, Kak. Buka WA WA, web. ambil linknya WA dari web. WA, buka linknya. Terus ini kayak mana? Handphonenya, laptopnya longor kalau pakai WA lambat geraknya. Ini nih yang selama ini nih contohnya gitu. Di sini ada juga di kolom chat ada. Kak Ulan, Ya. ini nih yang tulisan Pokoknya Sama itu saya sendiri. tulis aja ya Bu Lela. Itu kalau nggak ada yang isi nomor 2 silakan nomor 2 aja. Apa? Saya pun lupa ada nomor 2. Ti, gimana ngapus nama orang, Ti? Bu Lela, saya nggak ada sore kita, Bu. Apa ini klik nih, Ti? klik pas di tulisannya itu coba Kak. Tunggu lah, Mila. Tulisannya dulu tulisannya. Taruh kursornya di tulisan. Nah, klik sekali, taruh kursornya. Hapus. Nggak mau dia, Bu. Ya. Eh. Nah, Ini yang babak 1 ini tulisannya dihapus Bu. babak 1 aja. Babak 1 itu Ibu menulis refleksi tentang orientasi Bapak Ibu Tentang sebagai PJOK. refleksi apa? Kak Ulan. Kak Ulan. Mana sih orangnya? Bu, saya kalau yang ini pasrah aja lah untuk hari ini, Bu. Oke, oke lah ya. Nanti kita lanjutkan. Nih. Ada yang bisa screenshot nggak? Di screenshot aja ini atau di foto. Babak 1 tuh ngapain ini dia? Nah, saya kasih. Nah, foto cantik dulu dah, Cak, Bu. Nanti Hai kerjakan ya. Siap. Makasih, Bu, atas Ya, toleransi waktunya. Maklum aja lagi pemula. Nih, babak Jangan satunya. kapok ya, Bu. Foto aja, Bu. Tunggu. Apanya yang dipoto, Bu? Tunggu, Bu. Jangan dihitung Nih, dulu. ini yang slide-nya ini. Ini yang Bapak Ibu Pertanyaan kerjakan. Babak 1 tuh Bapak Ibu orientasi tuh yang Bapak Ibu membuat orientasi. Maaf ya tadi framework GIPS ya ternyata bukan baru tadi Bapak Ibu GIPS. Udah di foto atau udah di screenshot? Udah. Kalau sudah, ini yang ke Waduh, kedua, babak kedua. Nah, kan mau balik ke sini nih Bapak Ibu. Makanya Waduh, udah tadi cinta. kita memang harus mengerjakan. Kalau kita mengerjakan, bisa langsung dijawab di sini. Nah, Pak Ibu bisa membacakan, tapi ya udahlah, kita lupakan itu. Gimana kita coba lagi? Nih, roda emosi. Nyerah. Kalau yang ini, tak pandai saya buka hati-hatinya, Bu. Karena datang lagi ya. Nih dia, datang lagi kan, babak 2-nya. Waduh.
Jadi ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya Bapak Ibu mau menceritakan bukan kejadian, tapi yang Bapak Ibu ceritakan adalah perasaan, apanya itu adalah sebuah perasaan. Nah, ini tadi boleh Ibu masukkan ini, roda emosi ini, perasaan-perasaan ini. Nah, Saya lagi bahagia, itu Bu. ya Bapak Ibu ya. Ini di babak 2 Bapak Ibu. Nah, ini dia pertanyaan. Ini yang Bapak Ibu akan refleksikan, akan Bapak Ibu refleksikan di kolom nomor 2 itu. Perasaan, evaluasi, dan analisis. Gunakan emosi. Nah, dari yang ini tadi ya Bapak Ibu ya, dari roda emosi ini kan banyak tuh. Saya rasa Bapak Ibu udah pasti tahu juga tentang perasaan. Sedih, sakit hati, terkejut, atau mungkin marah, atau bergembira, semangat, nah, seperti itu ya. Nah, itu perasaan. Setelah Bapak Ibu dapat tuh perasaannya itu, Bapak Ibu kaitkan, evaluasi. Setelah dievaluasi, dianalisis. Ya, itu untuk di babak 2. Ini pertanyaan pemantiknya. Jadi ini bisa digunakan 1, 2, 3, 4. Ini bisa Bapak Ibu jawab secara satu. Nanti dapatlah isian dari si babak kedua itu. Bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi Bapak. Nah, dari nilai orientasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuliskan di LMS itu, bagaimana perasaan Bapak Ibu terhadap nilai orientasi Bapak Ibu itu? Apakah Bapak Ibu kecewa? Atau Bapak Ibu bersemangat? Nah, itu yang harus Bapak Ibu. Kemudian, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Nah, jadi selama pengalaman Bapak Ibu tadi, nah, apa sih hal-hal yang sudah Bapak Ibu kan yang baik dan yang buruknya apa? Nah, dari nilai orientasi tadi ya. Kemudian, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Bapak Ibu ingat nggak nilai orientasi? Yang jangan nggak ingat lagi. Walah, Bu, bagiannya urung tambah PKG mumendasku, Bu. Jangan sampai yang ketujuh nih. Itu ada Bapak Ibu, sambil dibuka aja LMS-nya, sambil ditengok-tengok, sambil diintip-intip. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tahu nilai apa Bapak Ibu itu, nilai orientasinya. Kan nilai orientasi itu kan ada 5 tuh. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih aja salah satunya. Bapak Ibu masukkan ke dalam Yang ada F4 gitu, Bu. Apa? Yang disebut dengan orientasi itu yang F4 itu kah? Yang 5 bukan Bu, yang 5. Ada yang kecerdasan diri, sosial. Ya, Oh, bukan yang ya. Oh, yang apa ini ya, penguasaan materi atau disiplin ilmu itu, Bu. Proses pembelajaran, aktualisasi diri. Ya, benar itu dia. Nah, ada kan? Itu ada di LMS loh. Dia di LMS. Nah, itulah dia tuh. Nah, jadi kira-kira dari yang 5 itu Bapak Ibu yang mana? Di zona yang mana? Nah, itulah sekarang yang harus Bapak Ibu refleksikan. Nah, itulah yang Bapak Ibu kembangkan kembali. semua yang kelima-lima itu dituliskan, Ya, Bu. ya kalau mungkin Bapak Ibu nilai orientasinya lebih dari 1, ya boleh, nggak masalah juga. Tapi kalau Satu cuma ada aja 1, katanya. ya nggak masalah juga. 2 boleh, 3 boleh, kelima-limanya pun boleh. Satu aja lah. Tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira sudah berada di mana? Apakah sudah
punya sikap nilai orientasi kelima-limanya atau cuma masih 3 yang Bapak Ibu punya? Yang orientasi individual, orientasi spasial itu Kodar ya? Itu di modul 1 Gitu ya, Mbak. satu itu penguasaan diri, disiplin ilmu, proses pembelajaran, aktualisasi diri, psikologis, tanggung jawab. Itu nilai Bahasa Inggris orientasi, dia Bu. kan ya. Iya, dia bahasa Inggris di depan. Kalau bahasa Indonesianya ada di belakangnya. Penguasaan materi, yakin saya Bapak Ibu pasti punya itu. Karena kan Bapak Ibu udah guru-guru hebat semua, ada lama semua. Halo Bu. Pak Riau kemana Pak Riau? Aulan mungkin ada Mas. Sambil ditulis ya Bapak Ibu di babak 2 itu. Gunakan pertanyaan pemantik itu biar bisa menjawabnya. Jawab aja pertanyaan pemantik. Tulis jawabannya di babak kedua. Udah terjawablah itu perasaan evaluasi analisis tadi. Ya Bu, Misinya di nanti mana? boleh ngerjakannya kan Bu? Apa? Nanti saja ngerjakannya boleh kan? Janganlah Bu, itu yang membuat nanti ditunda banyak deh Bu, menumpuk deh Bu. Saya Ini tak ngerti, Bu. Bapak Ibu, Ini ini nanti buka ada uap. juga tagihannya di LMS itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu udah ngerjakan, nanti Ibu tinggal ngunggah aja. Kalau di saya memang nggak ada deadline, tapi kalau di LMS dia ada deadline-nya. Oh, Gitu. begitu. Kok ini berubah nama sih? Cobalah, siapalah kira-kira yang mau, yang udah selesai di babak 2 ini. Yang mau membacakan hasil jawabannya. Bang Rio. Bapak siapa? Pak Gimana Wahyudi? Pak Alping? Gimana Pak Alping? Pak Alping? Ini kanan ya, disuruh nih. Nah, Bapak Ibu membacakan tulisan 2 orang per slide. Nah, Ulan, Ya, ada yang udah Gimana selesai nggak, ngapus nama Bu tuh? Wahyudi? nggak ada ngapus Ridwan. oh Ridwan ngapus tuh. Ah, kalian udah buka rupanya. Kok nama situ jadi berubah jadi Iya. Wahyudi? Laptopnya rusak pula, huruf W-nya nggak bisa. Beli baru. Ibu Ayolah. Wahyuni. Iya Bu, ini mau menghapus namanya nggak bisa dari tadi ya. Nggak Mau bisa. ngetik pun nggak bisa. Di situ ada, saya buka di LSMM-nya suruh rubrik penulisan refleksi, Bu. Kok beda, Bu? Bagaimana, Bu? Beda lagi ini, Bu. Aulan, Wah, bingung. Bingung akunya, Bu. Saulan. Coba, nggak usah dituliskan, langsung aklamasi aja. Saya bilang tadi itu yang 5 tadi. Nih, Ibu siapa lah ya? Ibu. Jangan Ibu lah, Bapak lah. Pak Riau. Apa Bu? Coba Pak, yang inilah Bapak nih. Saya lagi pertanyaan ini. kutak-atik ini ya. Tak bisa-bisa Ya. dari tadi aduh Bu. Yang nomor 1, kira-kira bagaimana Pak? Pertanyaan pemantik nih ya. Ya, pertanyaan pemantik. Nilai orientasi Bapak apa, Pak? Ntar Bu. Saya ini lagi kok laptop saya tiba-tiba berulah Bu. Lah. Ya Allah, ya Allah. Langsung dijawab aja, Pak.
Ke yang lain lah, Bu, dilempar, Bu. Saya ini lagi fokus ke laptop saya, Bu. Bapak ini pintar kali ngeles-ngeles. Ya, pintar-pintar Tak dikit, heran Bu. kalau Rio tuh, Bu. Jangan Rio juga lagi yang disalahkan. Tolonglah yang lain dulu. Padahal dia komentar. pintar itu, Bu. Pak Marwan, ada Pak Marwan. Kabur. Udah Bang. Wah, nyerah, Bu, nggak bisa saya bukanya. Ah, Ibu Nia lah. Ibu Nia nggak usah nulis, Apa? langsung aja. 1, 2, 3, 4, Bu Nia. Ditulis, Kak, Bu? Nggak usah ditulis, langsung sebutkan aja. Kan kata Ibu nanti aja tulis. Oke, coba Ibu aklamasikan aja. Apa, bagaimana emosi? Nomor 1. Apa, bagaimana emosi? Aduh. Apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Nilai itu bersih. Nilai orientasi Ibu apa? Sudah berapa Ibu ini kan terapkan? 5. Menguasai materi pasti udah. Pasti Nah, dah. jadi bagaimana perasaan Ibu saat Ibu menguasai materi itu? Ibu nih, nilai Senang. orientasi Ibu nih sudah menguasai materi. Kira-kira karena Ibu udah menguasai materi itu, kira-kira apa sih ini roda emosi yang muncul pada dari diri Ibu itu? Saya yang sulit mengendalikan itu kalau di SD, karena saya di guru SD ya, Bu. Jadi kadang kan yang menjadi hambatan itu emosi aja, karena ada beberapa anak yang sulit saya taklukkan. Nah, tapi terkadang kena ininya sih. Sini Bang. Mana Bu? Kemudian yang kedua? Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi? Hal yang baik, terkadang murid itu dapat mendengarkan materi yang kita sampaikan. Yang buruknya itu jika dia telah berhasil menemukan ataupun mendapatkan satu keinginan buat dirinya, Bu, sehingga anak tadi mudah sekali terpengaruh oleh orang tua. Nah, sehingga membuat dengan kita ini lebih jauh. Nah, itu memang saya alami tuh saat ini tuh, Bu. Itu curhat tuh, Bu. Emang benar itu, Bu. Memang udah terjadi sama diri saya. Cuma saya mengeluarkan, meluahkan itu memang butuh proses lagi lah nanti ya kan. Oke. Terus bagaimana kita merasakan sebagai seorang PJOK yang cenderung dan tertentu selama ini? Apakah kita merasa menjadi guru? Saya belum baik, Bu. Mengapa saya belum baik? Karena masih butuh banyak pembelajaran. Nah, makanya saya hari ini berada di depan bapak-bapak, rekan-rekan teman-teman semua yang hebat-hebat ini. Saya bersyukur diundang pada kesempatan PKG kali ini. Mudah-mudahan saya bisa berjuang, berusaha membentuk karakter pendidikan dengan perkembangan yang lebih baik lagi. Itu aja sih, Bu. Nomor 4.
Bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi ya orientasi yang membantu saya saat ini ya ini dengan mengikuti pembelajaran di LSM yang diadakan oleh pemerintah dengan mengundang kami lewat PKG yang pada hasilnya saya padahal takut ya Bu untuk memulai, tapi saya berusaha mencoba, saya pelajari walaupun tidak mampu tapi saya berusaha. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi lah dengan teman-teman semua, rekan-rekan sejawat ini kan Bu. Itu aja sih Bu, cuma menulisnya ini saya sulit Bu. Nah, jadi dari yang Ibu Nia sampaikan tadi, jadi saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu. Jadi kita itu ada 5 baik orientasi bagi PJOK. Pertama apa? Menguasai materi, kemudian disiplin, integritasnya, kemudian bertanggung jawab, serta aktualisasi. Ya, Bu azan Bu, lagi karena azan. sikap itu, orientasi itu bisa kita terapkan dalam keseharian kita sebagai PJOK. Nah, ada lagi yang bisa Yuni mungkin Bapak satu tadi lah Bu. langsung dijawab aja Bu, 1, 2, 3, 4. Bu, mana sih? Itu yang dari Bu, nggak dengar sama sih? azan ya. Kami di sini belum. Kita tadi karena mulainya terlambat, jadi banyak terlambat. Ada Bu Yuni? Bu Yuni mau coba? Bapak satu tadi coba Bu. Ini ada azan nih kayaknya, tunggu bentar ada. Kak Yuni udah. Ini orang pada kemana? Kok pada hilang semua mukanya Bu? Itulah. Tadi ya, Tadi kan Siti kita nggak udah dengar ya suara sepakat ya Siti kan kan ya? harus Hah? Suara Siti nggak dengar ya? Dengar? Dengar. Oh, Mantap kok suaranya Bu Siti. Waduh. coba dulu tadi yang bawa satu tadi. Nah, nomor 1 tadi apa menurut Ibu Bu? Penilaian Ibu tuh gimana? Saya mau tahu juga nilai Ibu apa. Kamu udah buka Rio, kamu bisa ngerjain Rio. Saya belum bisa buka nih laptop, saya tak bisa buka, sudah saya matikan. Nih Bapak Ibu ya, saya ulang. Nih babak satunya Bu. ini. Ah, Coba babak satu. Ini belum tidak. apa kecenderungan nilai Bu, saya orientasi? memang nggak bisa buka mau babak Saya- 1 mau babak 2 ini Bu. Ampun saya, nyerah. Iya Bu, saya tak bisa buka, Dibacakan, makanya tak ada Bu. pekerjaan ini. Oh, Bu. Hai Mam. Coba Siti ya. Ya, coba Siti, yuk. Siti, let's go. 1, 2, 3. Let's go. Go. I am ready. Jangan ketawa Siti. Lari, tunggu Astagfirullahaladzim. dulu. Guru PJO, Ayo, kah? Siti. Ini nih, gini kan. Ini sebenarnya dideskripsikan aja kan. Ya, Iya, nggak, deskripsikan bebas, aja. bebas. Nah, contoh ya. Nomor Ya. satu contoh ya, babak satu. Ya. Nanti koreksi deh.
eh, mana ya Bu ya? Ini saya Ya, aja yang Bu. dengarkan juga. Kayak gini, kecenderungan orientasi nilai saya sebagai guru PJOK adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya selalu mengutamakan pembelajaran yang mendukung peningkatan kesehatan dan kebugaran siswa-siswa saya. Saya berusaha memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka menjaga kesehatan tubuh serta membentuk pola pikir yang positif terkait dengan gaya hidup sehat. Dengan demikian, saya berharap bahwa nilai-nilai kesehatan dan kebugaran ini dapat terrealisasi oleh siswa-siswa saya dan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka ke depannya. Gitu. Ya, 100 Anda. Anda. Kita luruskan sedikit ya Bapak Ibu. Itu Jadi dapatnya di mana, Bu? Baca itu. orientasi itu yang saya bilang tadi loh, kan ada 5 kita orientasi. Makanya tadi saya ajak Bapak Ibu untuk membuka LMS tadi itu biar kan ya mungkin ya saya tahu Bapak Ibu mungkin sibuk kalau mengajar dan segala macam, mungkin itu nggak sempat membaca. Makanya tadi saya ajak membuka kembali ada 5 nilai orientasi itu. Yang pertama penguasaan materi, kemudian perencanaan pembelajaran, aktualisasi diri, disiplin, integritas diri, dan tanggung jawab. Nah, dari 5 itu yang sudah Bapak Ibu jalani sebagai guru PJOK selama Bapak Ibu menempuh ini, apakah Bapak Ibu selama menjadi guru ini sudah menguasai materi pembelajaran PJOK? Kalau iya berarti Bapak Ibu sudah masuk 1 nilai orientasi tadi. Kemudian, apakah Bapak Ibu selama menjadi guru PJOK itu sudah integritasnya masih boleh dijelaskan masih sedikit karena saya masih ini atau sudah bertanggung jawab atau sudah ada aktualisasi dirinya itu. Jadi yang nomor 1 ini tinggal Bapak Ibu pilih aja dari yang 5 tadi itu yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kan kita tadi refleksi, jadi kita refleksi itu menengok dari 5 nilai tadi itu yang mana sudah kita jalani sebagai guru PJOK. Nah, yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kasihlah alasannya. Menguasai materi misalnya kan. Bapak Ibu menulis menguasai materi dan disiplin. Nah, jadi bisa Bapak Ibu ceritakan, saya selama jadi guru PJOK misalnya gitu kan, sudah menguasai materi PJOK ini. Itu terbukti dan terlihat oleh kaitkan peserta didik saya yang ada ini, hasil nilai peserta didik saya mungkin bagus dan segala macam, peserta didik mengerti mungkin. Nah, kemudian bisa juga sebagai guru PJOK saya sudah mengaktualisasi diri saya dengan salah satunya apa? Sudah mengikuti kegiatan PKG ini. Kan kita ikuti PKG kan untuk meningkatkan guru kita. Nah, kayak gitu loh Bapak Ibu. Apa bukti pengalaman saya yang terkait nilai orientasinya? Ini yang Bapak ceritakan lagi. Jadi lebih, kalau nomor 2 itu hanya enggak secara deskripsinya, nomor 3 itu secara deskripsinya. Itu loh. Kan tadi mintanya deskripsi. Paham ya Bapak Ibu ya? Berarti salah satu aja nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, yang penting ada nilai orientasinya. Nah, cobalah Ibu Kristina, mau coba. Kira-kira nilai orientasi Ibu apa? Yang misalnya penguasaan materi, Bu. Jadi jawaban itu kan pilihan nomor 1, nomor 2-nya kan baru kita jabarkan dari penguasaan materi tersebut kan, Bu? Ya, benar. Jadi dari penguasaan materi tersebut, saya sebagai guru PJOK dapat menyampaikan materi yang sesuai untuk anak didik. Kemudian materi yang saya sampaikan pun dapat dicerna oleh anak didik. Gitu, Bu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Naldi? Siapa yang masih dulu?
Pak Naldi ini kenapa mati kameranya? Kak Pikli juga mati, Irhas. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya tidak bisa membantu kalau yang menyangkut Gomet ini. Jadi Kameranya hidup, Bu. Dari tadi lagi hidup lagi kameranya, Bu. apa Pak Naldi? Dari tadi kameranya hidup, Bu. Oke. Jaringan mungkin, Bu. Ya biasa aja bahasanya Pak. Jangan terlalu keras kali Pak. Yang lembut-lembut lah Pak. Oke Pak Naldi, kalau nggak kayak gitu nggak muncul dia. Mantap Bu. Gas Bu. Pak Naldi yang ini ya, Soalnya babak kedua kurang ya. ngerti Silakan juga Pak nih, Naldi Bu, yang babak kedua. yang kurang ngerti. Nanti langsung hilang itu kalau suruh babak kedua. Nah, Oke Pak Naldi, silakan Pak. 1, 2, 3, 4. Kita belajar bersama. Bu, izin ke kamar mandi, Bu. Bagaimana? Siapa yang mau ini? Bu Yuni atau Pak Naldi? Boleh. Siapapun itu boleh. Silakan. Bu Yuni? Bagi dua lah. Bu Yuni 1, 2, Pak Naldi 3, 4. Halo Bu Yuni. Yo Pak Alping. Yuk gas Pak Oke, Alping. Pak Alvin boleh. Nomor 2. jaringan putus-putus, Bu. Jadi susah mau bicara jadinya, Bu. Perasa. Iya, lari masih Pak. Bacakan aja Pak. Baca aja Pak. Yang nomor 3 itu bagaimana Di Google, Pak, ada di kita Google. merasakan sebagai seorang guru PJOK Mm-mm. dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum, kan dengan kelima nilai orientasi yang sudah diketahui. Oke. Terus? Kalau selama Pak. agak nge-lag nih, Pak. Bu. Hilang. Kirain saya bawa pergi. Udah dengar. Oke. Agak nge-lag, agak nge-lag. Oh ya. Jaringan. Kuota mau habis Bu. Dari tadi lagi, Bu, makanya kurang tahap ini kurang apa? Kurang paham. Kemudian yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan buruk yang sudah Bapak lakukan? Hal buruk dan hal baik. Halo Pak Naldi. Halo? Nggak bagus ya sinyalnya ya, nggak bisa ya. Kurang bagus. Soalnya dari tadi lagi nge-lag ya, makanya kita mendengarkan dengan baik. Oke, kalau kayak gitu dilempar aja ke Pak Riau. Ayo Pak Riau. Bapak
Pada mengelak berapa kali tadi. Nomor 2 aja, Pak. Lanjutkan Pak. Apa Bu? Gimana Bu? Nomor 2 aja. Terkait pengalaman yang sudah Terkait Bapak pengalaman yang tulis, sudah apa ditulis sebelumnya. hal baik yang sudah terjadi pada diri Bapak selama Bapak jadi guru PJOK. Oke Bu, menurut pengalaman saya untuk hal yang baik dulu. Dalam mengajarkan siswa-siswi di sekolah, anak-anak setidaknya secara 80% itu bisa menerima apa yang saya sampaikan. Terus Pengalaman Bapak sekolah lagi. seluruh siswa itu mampu Yang ditutup mic-nya dengar suaranya. tuh Bu. Kayaknya ini dia. Bentar. Oke, Oke. bentar, Bu. Iya Pak, lanjut. Jadi itu yang baiknya. Untuk yang buruknya mungkin sebagian juga ada anak saya yang tidak bisa menerima pembelajaran. Mungkin perlu saya ulangi cara belajar saya supaya anak-anak yang belum bisa menerima ataupun belum mampu untuk melakukan apa perintah yang saya lakukan dalam pembelajaran PJOK, sehingga mereka sedikit kurang Pak Rio pun putus-putus ya. Oke, Bapak Ibu. Kok suara saya agak sulit mendengar atau saya yang sulit mendengar atau gimana? Pak Riau, mic-nya dihidupkan. ya Bu. Itu baru. Halo. Udah Pak. Oke, saya maaf tadi agak kurang mendengar karena terputus-putus itu, jadi saya nggak bisa menangkap. Tapi dari yang sudah Pak Riau sampaikan tadi, memang kalau saya lihat dari yang dibilangnya baik dan buruknya tadi itu, nilai yang melekat pada Pak Riau itu sepertinya adalah tanggung jawab. Jadi memang rasa tanggung jawab Pak Riau ini kepada peserta didiknya sudah sangat efektif ya. Oke. Yang nomor 3 ada yang bisa bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita sudah menjadi guru yang baik atau belum? Siapa yang mau? Gimana Bu? Ulangi Bu. Saya terputus-putus sedikitnya. Maaf Bu. Oh Bapak. Bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK? Di slide ada Pak. Oh ya. Kira-kira Bapak Kayaknya sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kalau saya Bu pribadi, boleh kan Bu saya jawab? Yang ini Bu, boleh Bu? Oke. Kalau saya memang belum jadi guru yang baik. Mungkin memang sudah lama mengajar PJOK, tapi mungkin belum mendapatkan itu kepuasan dalam mengajarkan anak didik saya. Jadi menurut saya ataupun menurut pikiran saya, prestasi anak-anak itu menentukan suatu kebaikan atau keberhasilan kita dalam mengajar. Jadi menurut saya belum begitu baik. Mudah-mudahan dengan bergabungnya dengan PKG ini, ilmu ataupun cara-cara belajar
itu bisa menjadikan satu ilmu baru untuk mengajarkan anak didik saya. Itu aja, Bu. Oke, kasih Pak Rio atas jawabannya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar jawaban dari Pak Rio ya. Yang nomor, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Siapa yang mau? Boleh, silakan Bapak Ibu. Ibu Siti, mau coba? Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Kira-kira gimana Ibu memanfaatkannya? Silakan Bu Siti. Halo Bu Siti. Buka mic-nya Bu. Bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai Halo Bu Siti. orientasi untuk membantu saya menjadi guru yang baik? Monitor bisa didengar Bu Siti? Oke. Nah, silakan Bu. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang baik? Kita di materinya refleksi ya Bapak Ibu. Jadi kita memang Bu, izin Bu. ya, Itu nomor 4 bisa di LSM ya? LMS ya. LMS. LMS. Oke, itu ada jawabannya di situ ya, Bu? Ada jawaban Steve. Suruh hidup. Ya boleh dibacakan, boleh. Iya, Silakan Bu. maksudnya saya pun tak ada ini, Bu. Belum bisa buka laptop saya, Bu. Error, Bu. Aplikasinya ini entah gimana. Maaf, Bu. Pak Marwan, let's go, let's go. Oke Bu, silakan Bu. Jabarkan aja. Belum tahu ini. Melakukan refleksi bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai. Teori 5 nilai orientasi. Ini ya tadi udah. Siapa yang belum? Pak Marwan juga nggak ada suaranya, saya pernah dengar. Saya tak boleh tambah lagi Kak Bu? Boleh. Tak Ibu payah lah, mau? Bu Nia. Ya. Nanti lah Bu Nia giliran orang lain. Jangan tolong lah ya. Iya. Pak Marwan, ada Pak Marwan? Monitor Pak Marwan. Ada dia tuh Bu, sembunyi dia. Atau Pak Wahyudi. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Oke, Bu Nia, silakan Bu. Lagi Bu. Baik Bu, terima kasih atas izinnya. Ya. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi untuk membantu saya menjadi seorang guru PJOK yang lebih baik. Sebagai guru PJOK, penting untuk kita terus melakukan refleksi. Walaupun saya baru tahu dengan kata-kata yang namanya refleksi terhadap praktek pengajaran, yang mana di sini dapat kita kaitkan dengan pengajaran dengan 5 nilai yang barusan saja kami dapatkan dari fasilitator yang saat ini sedang memberikan materi dengan pengetahuannya. Jadi orientasi yang membantu dalam menilai diri dan meningkatkan kualitas mendidik. Hal ini berdampak pada pembentukan karakter siswa dan pengembangan kemampuan fisik peserta didik. Nah, itu aja Bu. Terima kasih. Baik ya Bapak Ibu, tadi sudah dijabarkan oleh beberapa teman-teman kita semua. Memang 5 nilai tadi itu seharusnya melekat di dalam diri kita sebagai guru PJOK. Tapi sekali lagi, semua proses itu nggak akan instan. Saya percaya memang butuh waktu
Mudah-mudahan dengan beriringnya waktu, terus berjalan, kita terus memperbaiki diri. Hendaknya 5 nilai orientasi itu bisa kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. Ya. Kita lanjut ke babak yang kelima. Oke, tadi ini udah yang babak kelima, babak ketiga. Nah, ini dia babak ketiga. Nah, ini baru dia masuk ke frame tips. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tidak lanjut. Hubungkan dengan apa yang Ibu atau Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Yang pertama, pertanyaan pemantiknya, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak tersebut. Kira-kira siapa yang mau? Ini kira-kira pengalaman bermakna yang seperti apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari sebelum dan sesudah, yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak ini, dari 2 babak sebelumnya. Itu babak 1 dan babak kedua. Kalau babak 1 tadi kan nilai orientasinya. Kalau babak kedua tadi kan kita lebih menjabarkan tentang perasaan kita, kekurangan kita. Nah, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkannya? Pak Marwan? Ada Pak Marwan? Pak Wahyudi? Iya Pak Marwan. Monitor Pak Marwan. Nggak ada suara Pak Marwan ini. Dari pertama. Pak Irhas. Ada Pak Irhas? Halo Pak Irhas, monitor. Ada Bu, ada. Nah, buka kameranya Pak. Nanti tidak terbaca sistem. Pak Irhas itu mana Lagi kali dia, Bu? Pon nih Bu, lagi pon orang. Oke, silakan Pak Irhas. Bisa Pak Irhas? Oke, kalau kayak gitu ke Pak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi. Halo Pak Wahyudi. Iya jelek. Nggak ada Pak Wahyudi. Oh, Ibu siapa ini? Ibu Kristina. Ada Ibu Kristina? Ibu Kristina. Yang mana, Bu? Yang ini, Bu. Yang nomor 1. Nomor 1 ya. Kalau bisa 1, 2, 3. Pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari refleksi. Yang bisa saya simpulkan. Yang babak 2 ini tentang orientasi tadi, 5 orientasi tadi kan, Bu? Iya. Semua tentang 5 orientasi itu, Bu. Ini kita ke babak 3. Yang dari 2 tadi, dari 2 babak tadi tuh, yang babak pertama dan babak kedua. Nah, disimpulkan apa sih pembelajaran bermakna yang bisa Ibu ambil dari babak ini. Kalau yang refleksi itu masuk juga, Bu? Iya, masuk. Sama dengan satu rangkaian. Oke, pembelajaran yang bermakna yang dapat saya simpulkan yaitu pentingnya adanya refleksi dalam suatu pembelajaran agar kita dapat mengevaluasi supaya pembelajaran ke depannya bisa lebih baik dari hari ini gitu. Kemudian nomor 2, Bu. Yang apa namanya? Yang orientasi tadi dari 5 orientasi tadi sangat penting juga untuk kita terapkan dalam mengajar di sekolah.
Oke, terus? Udah itu aja Bu, cukup. Bu Wayuni bisa nomor 2, Bu. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi tadi? Jadi guru PJOK yang baik itu seperti apa kira-kira? Bu Wayuni, monitor. Halo Bu Wahyuni. Nah, jadi Bapak Ibu, oke, kita sama-sama aja ya. Seperti apa gambaran yang ada di kepala? Kalau saya, di kepala saya, kalau saya berkaitan guru PJOK yang baik, setelah mengetahui, ini sebelum saya mengikuti PKG Bapak Ibu, kan saya nggak tahu juga ternyata sebagai guru tuh kita harus punya 5 nilai itu, khususnya guru olahraga, guru PJOK ya kan. Selama ini taunya ya udah tahu ada pedagogiknya dan segala macam gitu kan. Cuman taunya itu aja. Nah, ternyata dengan kita menerapkan 5 nilai tadi itu, nilai orientasi itu berangsur-angsur memang akan membawa kita menjadi guru yang reflektif. Maksudnya guru yang reflektif itu guru yang akan terus memperbaiki dirinya. Kenapa saya bilangkan reflektif? Karena kita harus rutin, Bu. Harus rutin membuat suatu refleksi itu. Nggak bisa bolong-bolong. Kalau kita lakukan dia secara tidak rutin, itu nanti pasti nggak akan ketemu nantinya permasalahan yang sedang kita hadapi itu apa, misalnya kayak gitu. Kadang kan kita seringkali itu melihat banyak terkadang siswa kita itu yang nggak semangat untuk ikut olahraga, apalagi kan olahraga itu yang perempuan nih, kalau saya di sekolah tuh yang perempuan yang paling agak susah, panas lah, inilah. Nah, jadi dengan kita menerapkan refleksi tadi, hendaknya kita tahu nih, oh ini permasalahan hari ini, kita harus tulis Bu, ini permasalahan kita hari ini. Itu yang harus kita baguskan ke depannya. Oh mungkin anak ini malas karena panas dan segala macam. Bagaimana cara kita menindaklanjuti? Mungkin terasa panas karena dia diam aja kan, karena dia mungkin nonggo aja, berdiri aja. Nah, jadi kita cari cara alternatif supaya memang pembelajaran kita itu menjadi gembira, bermakna untuk peserta didik kita. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau yang saya ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Ibu Siti lah. Ibu Siti, silakan. Kira-kira Ibu mau setelah Ibu mempelajari 5 nilai orientasi itu yang selama ini nggak ada, apa kira-kira yang mau Ibu baguskan dari diri Ibu? Silakan Bu Siti. Apa yang akan saya lakukan pada diri saya sebagai guru PJOK? Perbaikan yang akan saya lakukan pada diri saya. Sebelum melakukan pembelajaran, saya akan menguasai lagi caranya biar anak ini merancang pembelajaran yang menarik, entah berbentuk game, entah apa kayak manapun caranya, dan cari referensi dari mana aja supaya nanti pembelajarannya bisa menarik dan bermakna ke anak gitu. Jadi saya sebagai guru olahraga juga bertanggung jawab bagaimana caranya untuk kedepannya tuh materi yang saya sampaikan itu ke anak tuh tersampaikan, terus anak pun jadi senang untuk olahraga gitu. Gimana gitu? Ada lagi Bu, cukup? Oke, terima kasih Bu Siti. Nah, jadi memang ya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu yang ikut PKG ini pasti pengen menjadi guru yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
saya yakin dan percaya itu. Makanya semoga dengan kita saling berdiskusi bisa menanamkan sikap nilai itu tumbuh di hati kita. Oh, ternyata pembelajaran yang diharapkan kurikulum Merdeka sekarang itu memang pembelajaran yang pusatnya itu adalah peserta didik. Nah, kita pun nggak bisa sekarang memaksa peserta didik tuh harus bisa begini, harus begini sesuai. Terkadang mereka punya cara mereka atau gerak mereka tersendiri untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Nggak mesti harus sama seperti yang kita inginkan, gitu. Karena kita nggak bisa memaksa itu ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, pertanyaannya masalah soal-soal yang tadi nih Bu. Tentu kami babak 1, babak 2, babak 3. Ya, itu harus diselesaikan itu kan Bu. Iya. Nah, ini kan tadi saya udah dapat membuka WA di laptop ya kan, udah bisa saya copy paste di sini. Tapi saya kebetulan mau mencoba mengetik malah lari-lari itu Bu, punya sisi Tikodaria yang ada di situ. Kayak mana itu apanya Bu? Yang melonjakan Bu? Bu Siti kan udah ngisi tuh teman kita Bu Siti. Saya lihat dia udah di nomor 1. Nah, saya coba menghapus punya dia kan, saya takutnya nanti terhapus pula tulisan beliau. Tidak Bu? Enggak usah punya Bu Siti, Bu aku sibuk ke nomor 2. Oh, sayanya yang ke nomor 2 begitu. Iya. Nanti gitu selanjutnya kalau udah terisi nomor Ibu kan hafal, kita kan hafal nih semua anggota tim kita kan. Nah, gitu juga. Nanti nomor 3 mungkin Ibu Kristina, nomor 4 nanti. Soalnya tetap sama atau berbeda itu Bu? Enggak Bu. Nomornya kan udah ada berapa slide tuh. Jadi yang kosong tuh yang diisi, yang dicari. Jadi cukup 1 aja Bu. Apa? Cukup 1 aja yang kita isi kan? Tiga babak. Iya, udah paham kakak di situ. Yang kosong kata Ibu kan 3 babak Bu. Jadi kalau yang dalam 1 babak itu, misalnya kan saya tadi lihat soalnya hanya 3 kan Bu. Sementara kan kita ada berapa rekan kerja ini kan? Oh, gimana itu Bu? Jadi 1 slide itu 1 Bu. 1 slide itu untuk 1 orang. Oh, begitu. Berarti yang itu 3 babak kan Bu? Bu, nanti setelah ini boleh kan dikerjakan itu soal? Boleh. Kemudian yang pertanyaan pematik yang barusan kita lewati ini juga harus kita isi lagi atau bagaimana? Enggak Bu, inilah dia pertanyaan pematik inilah yang mengarahkan Ibu untuk mengisi babak-babak itu tadi. Jadi ini harusnya kalau misalnya Ibu langsung bisa mendeskripsikan, ya udah deskripsikan aja, nggak perlu ini disalin gitu. Oh, begitu. Tapi inilah pemandunya begitu nah. Panduan kita ngisi itu di pemantik itu ya kan. Misalnya tadi di babak 1 itu kan ada 3 pertanyaan tuh Bu. Berarti itu kan di babak 1. Terus babak 2 tadi ada 4 pertanyaan yang itu kan Bu. Iya, benar. Babak 3 baru 3 pertanyaan. Itu dijawab semua gitu kan Bu. Nih saya ulang ya. Nih, babak 1 inilah pemantiknya Bapak Ibu. 3 pertanyaan itu dijawab kan? Dijawab. Dapatlah itu nanti di babak 1-nya. Kemudian nanti di babak 2. Nih. Nah, ini 3 ini. Ini babak 2 nih Bu. Ini Dan babak 2 nih. Nanti ini babak 3 ya, sorry. Nah, di babak 3. Babak 2 sudah ada. Di babak 2 ini 4. Dia foto aja Bu. Udah Bu. Atau di screenshot. Di screenshot ya Bu. Babak 1-nya? Babak 1, mau kita ulang babak 1, tunggu. Nah, babak 1 ini. Oke Bu, baik, siap. Nanti kita kerjakan ya Bu. Walaupun terlambat, walaupun membumi. Oke, udah Bu, udah dipoto, dari screenshot. Siap, aman. Lanjut Bu, lanjut. Nah, ini yang babak 2, udah?
Udah aman dah semua. Oke, ini sama Mbak Tiga. Oke. Nah, ini udah tadi kan kita, ini kan kami coba di sini. Kan Bapak Ibu diminta menceritakan tadi. Nah, makanya ini penutup. Oke. Sekarang bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menulis refleksi? Ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Siapa yang mau? Jangan saya lagi, Bu, biar di situ yang lain. Sebagai yang keluar, nanti nggak tercatat. Bu, kita sayang loh Bapak Ibu udah ikut, nanti Bapak Ibu nggak lulus. Saya kalau sistem ini saya nggak bisa mengapa Ibu. Memang Bapak Ibu harus aktif terus begitulah. Ada di ruang Google Meeting ini. Karena ya sistem yang menilainya, bukan saya. Bu, sama nomor 3, Bu. Bapak Ibu nggak ada ya susah. Ini kayak informasi ini nanti dia tercatat di absen manualnya. Itu. Oke. Siapa lah? Bu Siti, Bu Kristina, Bu Saya Yuni. nomor 3, Bu. Nomor 2 deh, nomor 2. Kristina Wulandari nomor 3, Bu. Itu nomor 2 aja. Bu Yuni. Kali ini nomor 1. Ayo Bu Yun, nyalakan mic Bu. Kalau nggak Bang Alping 1, Siti 2, Kak Ulan 3. Udah cocok. Bisa. Oke. Yuk, siapa? Silakan nyalakan mic-nya. Bang, Abang 1 Bang, biar Siti 2. Ulan 3. Bang Alping. Mana Alpingnya? Bang Alping. Alping, boleh. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi yang saya buat masing-masing? Iya, mana? Apa perbedaan? Pasti berbeda kan Bapak Ibu. Kalau 1 tentang orientasi, 2 lebih ke perasaan Ibu, 3 lebih ke langkah selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan. Kayak gitu. Oke, langsung nomor 2 aja. Siapa tadi mau nomor 2? Siti. Siti, silakan Bu Siti. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Iya, tetap penting. Karena dengan kita menuliskan refleksi, kan kita bisa mengambil tindakan perbaikan untuk kita ke depannya. Jadi kalaupun refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, setidaknya itu bisa untuk penilaian kita sendiri. Apa yang harus kita perbaiki ke depannya? Tindakan apa yang harus kita ambil? Gitu. Oke, ya jadi Bu Siti, memang refleksi itu sangat penting untuk mengetahui atau dinilai ya. Jadi memang penting. Oke, Bu Ulan, silakan. Bu Laila keluar. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Yang akan saya lakukan selanjutnya, saya akan selalu menerapkan dalam pembelajaran refleksi ini. Kemudian, lebih bisa mengevaluasi lah dalam pembelajaran hari itu supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Dengan membuat catatan-catatan kecil sebagai refleksi diri. Oke, bagus ya Bapak Ibu. Memang yang saya tangkap tadi dari Bu Ulan, memang kita itu sangat perlu menuliskan refleksi ya.
bagaimana nantinya setelah referensi kita buat, kita bisa tahu ini yang langkah-langkah apa yang bakalan kita lakukan, kita berikan untuk peserta didik kita. Dengan kita melihat catatan-catatan yang udah kita buat tadi, hendaknya bisa membantu peserta didik atau pembelajaran itu bisa lebih berpusat untuk peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan untuk di sini? Nggak ada? Cukup, Bu. Lanjut, Bu. Cukup. Nah, ini Bapak Ibu, inilah tugas Bapak Ibu nanti di LMS. Jadi rajin-rajin buka LMS ya Bapak Ibu, karena memang semua tugas-tugasnya itu ada di LMS itu. Ya. Dan perhatikan dudetnya itu ada di pojok atasnya itu. Ada bacanya, dudet itu batas waktunya. Jadi nanti kalau misalnya terlambat, masih tetap boleh dikirim, tapi nanti ada bacaannya late. Nah, itu biasanya mengurangi nilai. Berarti nggak lulus gitu, Bu? Lulus tuh banyak apanya, Bu? Itu penilaian dari LMS, penilaian saya. Saya kan nanti kan penilaiannya ini kayak Bapak Ibu yang aktif ngomong. Nah, itu yang menjadi penilaian saya. Terus nanti pas saat luring, saat tatap muka kita. Tapi kalau kayak tugas-tugas Ibu yang ada di LMS itu memang dia kan sistem, Bu. Memang sudah LMS-nya yang mengatur gitu. Memang nanti saya yang meletakkan, tapi kami sudah ada draftnya gitu, Bu. Jadi tinggal masukkan tugas Bapak Ibu, nanti hasilnya keluar kayak gitu. Jadi memang saya hanya bisa mengingatkan aja di situ perannya. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin lah membuka LMS tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita tadi 2 JP kan. Kalau 2 JP berarti ini sudah jam 4. Dan memenuhi ini sesi akhirnya. Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, ini saya tambahkan sedikit untuk kita ketahui bersama, untuk kita ingat bersama-sama. Jadi, framework itu terdiri atas 2 bentuk, yaitu framework siapa tadi Bu? Borten dan Gibbs. Nah, jadi 2 itu frameworknya. Kalau Bapak Ibu guru penggerak pasti tidak asing lagi dengan yang ini. Itulah yang nantinya bakalan berlanjut. Nanti kita akan bahas lagi tuh refleksi, adalah lagi itu refleksinya banyak. Dan 2 ini yang hari ini adalah 2 itu. Tolong disimpan di long time memory Bapak Ibu sekalian, bahwa ada 2 framework itu, Gibbs dan Barton. Kalau yang Barton itu 3, itu yang tadi so what, so what, dan no what. Kalau yang Gibbs itu tadi ada yang 6 langkahnya, ada deskripsi, apa lagi tadi? Evaluasi, apa lagi Bapak Ibu? Feelings, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan aksinya, tindak lanjutnya itu. Nah, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, ini yang tadi yang 3 babak tadi tersebut. Nah, jadi diharapkan setelah ini Bapak Ibu bisa angsur-angsur di rumah menulis, mengingat kembali. Usahakanlah setiap kali Bapak Ibu mengajar itu setelah di akhir sesinya, usahakan ada refleksi yang Bapak Ibu lakukan. Entah Bapak Ibu merefleksi diri Bapak Ibu sendiri, atau Bapak Ibu minta anak memberikan hasil refleksi untuk Bapak Ibu. Nah, gitu. Bisa dicari aja apa kata-kata pemantiknya. Bapak Ibu misalnya ingin dinilai anak dari segi apa, entah segi dari Bapak Ibu mengajar atau gaya mengajar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa membuatkan draft. Dan usahakan
dalam refleksi, apapun itu, mau refleksi pembelajaran, mau itu refleksi tentang diri, usahakan itu dalam bentuk tulisan. Nah, jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah melakukan refleksi pembelajaran ini, tapi mungkin secara aklamasi aja, tidak tertulis, sehingga nanti sewaktu-waktu kita kan namanya kita manusia kan Bapak Ibu, pasti nanti lupa. Nah itu yang jadi kita nggak punya bahan. Anak ini ternyata tuh kurangnya di sini. Nah, karena kita selama ini hanya refleksinya secara langsung begitu, jadi kita nggak tahu nih di pelajaran selanjutnya bisa ternyata dia nggak bisa ini. Kita ulangi lagi kesalahan itu gitu loh. Tapi kalau kita sudah ada bahan, kita sudah ada pegangan, kita bisa nengok, oh anak ini ternyata dia nggak suka belajar tuh yang demonstrasi misalnya kayak itu. Dia cuma senangnya itu mendengar audio misalnya. Atau dia ini ternyata nggak suka mendengar audio, sukanya demonstrasi, ada model di depannya. Gitu. Jadi diharapkan dengan adanya kita membuat refleksi tadi itu, kita bisa memfasilitasi peserta didik kita pembelajaran yang lebih bermakna bagi mereka, yang lebih berpusat kepada mereka, begitu. Bapak Ibu, nah itu kesimpulan kita pada hari ini. Nah, kita sudah berada di penghujung dan terima kasih. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut aja sesi foto bersama. Bu, Oi, kalau enggak yang tadi, yang tugas tadi, di ini kan aja, ya. slide 1 siapa, slide 2 siapa, diingatkan lagi biar enggak ketimpa lagi. Oh gitu. Ini udah banyak yang keluar nih. Kadang belum habis. Jadi nanti begitu saya tulis ya Bapak Ibu ya biar ingat. Atau enggak mana handphone saya jadi nanti kan begitu buka langsung tertuju ke slide. Saya tulis di WA ya. Ya. Sampaikan di grup aja, Bu. Iya, saya sampaikan di grup nanti siapa-siapanya aja. Nomor satunya siapa? Kita ada berapa? Ibu ya, siapa namanya Ibu Nia? Jadi kayak mana Ibu Fitri ini? Ibu Kata Nia dia belum kemarin, yang belum. Bu, Oke. kata Bu Yeni, untuk apa ikut PKG Nia, kata dia. Nah, Bu, kalau Ibu tanyakan seperti itu untuk Nia juga lagi belajar, kata saya kan gitu nih ya Bu. Yang jelas ini untuk pengembangan Oke, diri saya stop kita. dulu ya Bu. Tapi Kak, semalam dia juga nelpon Siti.